Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam ke-10 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita masih bisa atau masih ringan langkah kaki kita menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sebenarnya saya sudah dua kali atau kedua kalinya saya berdiri di hadapan para asatidzah. Tadi ternyata jadwalku khutbah Jumat di sini. Dan ternyata malam ini juga jadwal kami memberikan kultum. Ala kulli hal, asatidzah jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan puasa, terutama yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu dalam surah Al-Baqarah di ayat 183 sampai 187, ketika kita ingin mentadabburinya atau mempelajarinya, merenunginya, maka kita bisa mendapatkan atau mengambil faedah yang begitu banyak. Dan kita tidak akan merasa cukup dengan satu dua ayat atau satu dua yang kita tadabburi dari ayat-ayat tersebut. Makanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan untuk kita semua. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana pembebasan dari api neraka. Namun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa hari demi hari kita lewati, dan ternyata malam ini kita sudah melewati sepertiga dari bulan suci Ramadan. Wasulusu kasir, sepertiga itu banyak, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga itu banyak. Perginya Ramadan bukan sekedar waktu yang berlalu begitu saja. Namun ini merupakan peringatan bagi kita agar setiap kita ini berhenti sejenak, merenung, mengevaluasi, muhasabah diri kita. Apakah Ramadan yang telah berlalu itu, beberapa sepertiga Ramadan yang telah berlalu itu, telah benar-benar memberikan bekas dalam hati kita, atau sepertiga Ramadan yang berlalu itu sama dengan hari-hari biasa di luar bulan suci Ramadan, yang membedakan hanya menahan lapar dan haus. Waktu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat yang sangat besar. Ketika Ramadan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala datang dan kita merasa Ramadan ini lama sekali. Dan kita menyangka Ramadan ini sangat panjang. Namun ternyata tiba-tiba Ramadan telah berlalu sepertiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kerugian manusia yang tidak memanfaatkan Ramadannya, yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, yang tidak memanfaatkan waktunya dengan amal soleh dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengingatkan kepada kita semua, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu sungguh berada pada kerugian yang nyata, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan ayat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa berlalunya waktu adalah saksi amal bagi kita. Berlalunya sepertiga Ramadan itu adalah saksi amal kita. Maka yang patut kita khawatirkan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan waktu Ramadan yang begitu cepat berlalu. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah amalan yang sangat sedikit yang telah kita kerjakan dan buruknya amalan-amalan tersebut yang kita persembahkan kepada Allah. Itu yang harus kita khawatirkan. Ramadan sepertiganya sudah lewat, sudah meninggalkan kita. Kita harus pikirkan itu bagaimana kualitas amalan kita. Apakah ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul berkualitas? Atau hanya sekedar rutinitas saja? Ikut trennya orang-orang. Atau hanya ikut-ikutan dan seterusnya. Ramadan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita dengan tujuan yang sangat besar. Itu bagaimana membersihkan jiwa kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Puasa bukan sekedar bagaimana menahan lapar dan dahaga. Bukan sekedar itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan latihan kesabaran, latihan kejujuran, latihan pengendalian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita adalah Ramadan adalah kesempatan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan penuh pengharapan, mengharapkan ta'ala pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni kesalahannya terhadap. Dan jamilakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kualitas puasa itu lebih utama daripada sekedar rutinitas. Maka yang menjadi pertanyaan untuk kita semua di sepertiga Ramadan yang telah berlalu ini, pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, jadikan Allah Subhanahu wa taala, apakah puasa yang telah kita lakukan itu betul-betul dilandasi keimanan dan keikhlasan hanya kepada Allah, ataukah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Tidak perlu kita lihat orang lain. Tidak perlu tanya orang lain, antum puasa karena apa? Tanyakan pada diri kita. Kita betul-betul puasa karena Allah dengan penuh iman dan keikhlasan? Itu tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ketahui, Ramadan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu berat atau kaitannya sangat erat
dengan yang namanya Al-Quran. Ya bukan hanya sekedar bulan puasa, tapi juga bulan Ramadan di mana Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semua sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 185. Jika sepertiga Ramadan dimuliakan Allah telah berlalu, sementara bacaan Al-Quran kita masih, interaksi kita dengan Al-Quran masih sangat jarang, kita masih lebih banyak tidurnya, kita masih lebih banyak bermainnya, kita masih lebih banyak dengan gadgetnya kita masih banyak dengan nontonnya kita, dengan drama-drama yang tidak jelas. Maka ini menandakan kita banyak lalai di sepertiga terakhir. Ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya kesempatan 2/3 di bulan Ramadan ini. Maka mari memanfaatkan 2/3 ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan dari sekarang. Perbaiki niat kita dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hidupkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita? Kalau jamaah melihat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini atau datangnya bulan Ramadan kepada kita, lalu kita tidak bisa khatamkan Al-Quran, atau kita masih jauh dengan Al-Quran, maka kita akan menunggu bulan awal lagi kita bisa dekat dengan Al-Quran. Waktu bagaimana lagi kita bisa dekat dengan Al-Quran? Ketika kita bertemu dengan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, tapi kita jauh dari Al-Quran, kita masih seperti hari-hari biasa, maka tanyakan pada diri kita, tanyakan pada hati kita, jangan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari apa lagi yang kita tunggu? Bulan-bulan apa lagi yang kita tunggu untuk bisa dekat dengan Al-Quran? Kita ini hidup perjalanan kehidupan kita terus berjalan di dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan sebuah titik, ya tidak ada lagi kata mohon maaf saya mundur dulu, tidak, itu titik di mana kematian telah datang kepada kita. Maka janganlah Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan kali ini kita tidak bisa khatam Al-Quran, maka kita mau tunggu bulan apa lagi? Di luar bulan Ramadan kita sangat sibuk. Sudah kita kerja 11 bulan tanpa kasih waktu. Bahkan kita banyak lalai lihat Al-Quran. Bahkan mungkin kita dalam sehari di luar bulan Ramadan kita tidak buka Al-Quran. Atau mungkin bahkan Al-Quran di luar bulan Ramadan itu sudah berdebu. Tidak pernah kita buka. Lalu datang Ramadan masih saja seperti itu. Maka dia bilang Allah Subhanahu wa taala, dengan apa lagi kita bisa sadar? Dengan waktu-waktu bagaimana lagi kita bisa merenungkan itu Al-Quran? Maukah kita seperti ini terus sampai kita datang kepada Allah? Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Masih ada waktu 2/3 Ramadan yang diambilkan Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Pasang karbit baik-baik. Dan jangan pernah menyangka usia kita akan sampai pada penghujung Ramadan. Tidak ada jaminan. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin dirinya bahwa saya masih bisa hidup di 29 Ramadan. Saya masih bisa beridul fitri bersama dengan keluarga. Tidak ada jaminan akan Allah Subhanahu. Maka mulai coba malam ini, mulai hari ini, waktu sekarang ini, mulai kembali sejenak merenungkan diri kita. Melihat, menata apa yang telah kita lakukan selama 10 hari Ramadan telah berlalu. Sepertiga Ramadan yang telah berlalu itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan, ternyata Allah tidak memberikan ampunan kepada kita. Sungguh celaka. Sungguh merugi kita jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Rugi ba'afu rajulin dasla alaihi Ramadan, summa salaha qabla ayaghfir lahu." Sungguh celaka. Sungguh merugi. Orang yang bertemu dengan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, lalu Ramadan pergi meninggalkannya tanpa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka mari 2/3 ini wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Mari kita berlomba-lomba ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba
untuk bagaimana memanfaatkan 2/3 Ramadan ini agar betul-betul kita keluar dari Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang telah berlalu, sepertiga yang telah berlalu, biarkanlah telah berlalu. Tapi kita bertekad, berjanji pada diri kita, entah sekarang ini, bahwa setelah ini kita menjadi manusia yang lebih baik dan kita bisa keluar dari Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kita dapur dari beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah tadi. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan motivasi untuk diri kami pribadi tentunya, juga kepada kita semua, kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita memiliki tabungan yang sangat luar biasa sehingga kita berkumpul di Jannatul Firdausi al-A'la. Ini yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.